nanti. Nah yang kedua, saya pikir kemenangan ini lebih kuat Mas Anto. Karena secara popular vote dan electoral college-nya ketemu. Sama. Kemarin kalau zaman waktu dia mengalahkan Hillary kan secara popular vote dia kalah 2 juta. 2 juta. Justru memang bagi negara-negara lain di dunia lebih enak deal dengan Trump. Kalau di bawah pimpinan Trump, itu Amerika nggak peduli soal hak asasi manusia, nggak peduli soal berbagai macam persoalan-persoalan yang dianggap sebagai woke itu. Buat Indonesia, Donald Trump ini akan jauh lebih baik daripada dibandingkan dengan Kamala Harris. Oke, kita baru saja mendengar victory speech. Yang early victory speech. Ini ya, concession ya. Betul, dan kita tadi baru baca berita Vice President Kamala Harris menolak untuk memberikan pidato konsesi dan katanya akan berpidato Rabu malam pada waktu Amerika, artinya ya masih lama sekali ya. Berarti nanti masih lama sekali, tapi ini juga sebenarnya kalau kita lihat electoral votes-nya masih 266 Bang Anto, belum sampai ke titik aman minimum 270. Iya, tetapi dia sudah mengambil keputusan untuk memberikan pidato kemenangan, victory speech, karena tinggal satu saja negara bagian dia menangkan, entah itu Wisconsin, entah Michigan, entah Pennsylvania, bisa juga Arizona. Itu satu saja di antara mereka itu udah jelas sudah mencapai 270. Itu mungkin terlampau, itu mungkin optimis tinggi. Anggaplah Bang, itu semuanya ke Kamala. Masih ada Alaska yang udah pasti merah itu, tinggal 4 ya kan. Ini kan 267 tambah 4 dan 271. Jadi memang artinya dan tadi kalau tidak salah tadi dia sempat menyebutkan 315. Dia sudah dapat electoral. Artinya dia secara internal dia sudah menghitungnya bahwa dia sudah dapat 315. Walaupun seperti media-media yang ada belum mendeklar kemenangan di Wisconsin, di Michigan maupun Pennsylvania karena masih too close to call, walaupun tetap unggul Trump, semuanya unggul Trump. Jadi dan hampir tidak ada kemungkinan, walaupun masih ada sedikit celah, terutama dari mail-in voting. Tapi angkanya sudah susah. Boleh dikata, kalau saya sudah menganggap juga Trump sebagai pemenang. Tapi yang menarik ini ya, di tahun 2020 itu ada 5 negara bagian yang flip dari dulunya Trump menang ke Biden. Itu adalah Arizona 11 electoral votes, Georgia, Michigan, Pennsylvania, dan Wisconsin. Nah, ini bisa kita lihat 2 yang dari 5 udah flip lagi ke dia. Oh, sudah balik. Georgia dan Pennsylvania. Balik ke kita. Udah balik kedua nih. Malah tadi kata Bang artinya Anto, dia berani deklarasi ketika Pennsylvania sudah flip. Oke. Itu membuat 267. Nah, artinya tinggal 3 lagi kan, Michigan, Wisconsin, sama Arizona tadi. Yang kalau kita pakai pendekatan yang tadi, ya, daerah yang flip sudah flip, artinya kalau kita perhatikan dari ruang gerak Trump 6 bulan terakhir, dia muter di situ aja, Dia benar-benar fokus di swing state, di tempat-tempat yang dia memang di flip ini. Dan berarti strategi dia fokus membicarakan ekonomi Amerika, membicarakan keresahan hidup orang-orang di bawah, dia ngubek itu dan itu deliver. Dan karena memang sistemnya di sana electoral vote. Ini supaya teman-teman pemirsa bisa mengerti, bukan popular di sana vote. Itu popular vote. Artinya bukan seperti di Indonesia, kita popular vote sistemnya. Semua suara dari Sabang sampai Merauke itu dihitung semua, siapa yang paling banyak itulah pemenang. Kalau di sana tidak. Di sana itu masing-masing negara bagian. Pemilunya di masing-masing negara bagian. Dan masing-masing negara bagian sesuai dengan populasinya diberikan sejumlah electoral vote. Misalnya ada yang dapat 11, ada yang 30, tergantung California paling besar. Nah, Anda harus memenangkan jumlah 270
Karena itu dapatnya dari mana? Ya. Ada negara bagian yang memang sudah dari dulu merah, Republikan. Ya, bisa Ada geser. juga dari dulu biru, California itu misalnya. Itu dari dulu nggak pernah merah. Illinois, New York. New York itu sudah pasti adalah biru. Nah, karena itu mereka fokus di daerah-daerah yang namanya battleground states, yaitu Pennsylvania, Michigan. Michigan dari dulu biru sebenarnya. Iya, Michigan, tapi Wisconsin itu biru. geser kemarin. Sekarang sudah menjadi battleground. Iya. Daerah-daerah industri, manufaktur gimana Bang? Yang dulunya biru karena banyak Detroit, serikat buruh, segala Detroit, serikat buruh, Gua lagi pekerja live, auto lagi workers. live, Bang, gua lagi live. Sekarang Gua malah bisa, jadi gua lagi. merah. Nah, ini dia memperlihatkan juga yang namanya Blue Wall. Blue Wall itu mulai dari Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, mestinya ini biru semua. Sekarang jadi merah. Artinya dimenangkan oleh Trump. Ini yang menjadi persoalan di Demokrat. Sehingga makin lama kita lihat Amerika itu petanya di tengah-tengah pasti merah. Yang di ujung timur birunya tinggal sedikit. Yang paling utara New England dan New York. Di bagian barat itu California, Oregon sama Washington masih tetap biru. Tapi di tengah hampir semuanya sudah merah. Nah, ini persoalan karena serikat buruh yang tadinya pasti Sangat demokrat, sekarang sebagian terutama yang putih itu sudah Republikan. Jadi mereka persoalan-persoalan kehidupan ekonomi dan sebagainya, dan juga isu-isu yang imigran terutama juga membuat mereka ketakutan bahwa imigran akan mengambil alih lapangan kerjanya. Nah, ini mereka-mereka yang ketakutan ini adalah blue collar, terutama white blue collar, tapi juga black, Latino blue collar. Itu sebabnya kita lihat termasuk di daerah-daerah hitam, jumlah pendukung Trump melebihi ekspektasi. Oke. Ah, itu yang Harusnya membuat itu menjadi basisnya biru ya. mestinya basisnya Demokrat. Biru. Tapi, nah kalau soal concession speech, ini sebenarnya mungkin pembalasan ya. Dulu. Oh, ini menarik. Ini Karena pembalasan. dalam sejarah Bang, biasanya kan Ngalah dulu, ngaku kalah victory dulu. speech itu dilakukan setelah ada pidato konsesi. Mengaku kalah, setelah lawan mengaku kalah baru kita melakukan victory speech. Tapi karena 4 tahun lalu Dilakuin Trump itu. tidak pernah mau melakukan concession speech juga, maka kemudian dibalas juga sekarang ini. Iya. Bahkan saya ingat banget 4 tahun lalu tuh kita waktu bikin live event inaugurasi Presiden Biden, di situ Trump menolak hadir di inaugurasi. Ini pertama kalinya juga. Jadi ini juga kadang-kadang kita juga mengatakan bahwa ini di kalangan orang-orang ilmu politik mengatakan bahwa politik di Amerika paling tidak tradisi demokrasi Indonesia di Amerika mengalami kemunduran. Dan mereka niru Indonesia sekarang. Jadi kalau dulu kan waktu Indonesia bikin pemilu, Presiden Carter punya Carter Center itu mengirim pengamat pemilu ke Indonesia. Mengajari lah. Ya kira-kira memastikan bahwa proses pemilu di Indonesia itu bisa demokratis. Dan Anda berkolaborasi sebagai anggota KPU. Oh, dari anggota KPU kita menyambut. Partnership dulu, Government KPU juga kita menyambut bahwa kita pemilu kita boleh transparan, boleh dilihat, boleh dipantau. Nah, sekarang nampaknya kita yang perlu ke Amerika. Mengirim pemantau di sana. Iya. Karena ternyata lambat juga ini. Dulu jam 10, 11, 12 sudah tahu siapa pemenang. Sekarang ini jam 2, jam 3 subuh di sana, ini masih belum selesai penghitungan. Iya. Terutama di Michigan, Wisconsin, dan di Pennsylvania. Karena memang too close to call. Too close to call. Tapi memang kalau yang gue lihat lagi disiplin naratifnya Trump memang menemukan momen yang tepat. Jadi dia tidak pernah mengubah pesannya. Pesannya masih pesan yang lama. Kemudian memang bertemu dengan kegugupan dan kegagapan Presiden Biden dalam mengelola ekonomi negara ini. Jadi Amerika ya. Jadi tadi kira-kira yang Mas Anto sampaikan sebelum kita masuk online itu terjadi. It's economic stupid. Jadi bukan stupid ekonomi, it's economy stupid. Dan Trump pun dulu kalah kan situasi nggak normal. Pasca kan? COVID. Benar. Nah, yang pertama, jadi Trump tidak perlu Trump disiplin dengan naratifnya. Dan itu relate dengan kondisi ekonomi yang disampaikan Mas Anto tadi. Sementara
Trump mulai mengevaluasi diri, dia mulai sedikit nyerang-nyerang pribadi orang. Oke. Nah, di sisi yang lain, Bilang nasty udah kurang, dia udah kurang. Jadi Kalau dulu kan Hillary kan hormon estrogennya mulai banyak, ya kan? Dulu Hillary kan crocodile Hillary, nasty Hillary, jadi kan? ya sementara di sisi lain, Kamala Harris dan Democratic Team itu juga konsisten dengan narasi lamanya, menyerangnya Trumpnya misogini, Trumpnya begini, Trumpnya enggak ini dan sebagainya. Artinya itu membuat masyarakat di bawah tuh pada akhirnya sudah punya pengalaman. Kalau Trump itu the worst-nya tuh kayak mana udah tahu. Yang artinya dia lihat bahwa ekonomi saya dulu, ekonomi sekarang itu seperti apa. Masuklah naratif yang disampaikan Mas Anto tadi bahwa pekerjaan lu terancam, gasolin tambah mahal, telur itu harganya naik 2 kali lipat sekarang di Amerika. Artinya itu tuh jadi relate dengan votersnya dan artinya dan ditambah tadi juga penominasian menurut saya ya, pemilihan penominasian wakil presiden sebagai sebuah simbol anak muda, millennials itu lebih tepat ketimbang penominasian wakil presiden daripada partai Demokrat. Dan menurut saya itu juga kombinasi situasi yang menyebabkan situasinya seperti ini. Nah yang kedua, saya pikir kemenangan ini lebih kuat Mas Anto. Karena secara popular vote dan electoral college-nya ketemu. Sama. Kemarin kalau zaman waktu dia mengalahkan Hillary kan secara popular vote dia Kalah 2 juta. 2 juta. Makanya orang lebih kaget lagi. Lebih pada kaget waktu lagi. itu. Nah ini dia mungkin basis legitimasinya pasti dia akan lebih pede. Istilahnya mungkin ya bahu agak lebih mendongak dikit lah ini. Dagu, sorry. Pak Manto, yang disampaikan oleh Pak Mansab tadi soal ini Trump udah mulai nggak menyerang pribadi orang, udah mulai narasinya lebih kalem gitu ya. Itu akan mengantarkan kita welcome to the boring Trump juga nggak ini? Ya, kalau udah menang lagi. Back to square one. Ini karena semua manajer politiknya, manajer kampanye udah stop. Ya bicara soal ekonomi soal ekonomi aja. Makanya sekarang kalau dia kampanye dia pertama kali dia selalu bilang begini. Well, are you better off right now than 4 years ago? Jawabannya no. Jadi karena maksudnya ekonomi kamu sekarang ini lebih baik nggak sekarang ini dibanding 4 tahun lalu? Jadi dia dibuat disiplin. Jadi memang orang kalah itu bisa belajar ya? Belajar. Bukan. Jadi guru yang paling baik itu memang kekalahan. Iya. Dia fokus sama apa yang mau jadi ekonomi. Nah, karena ketika kampanye, ketika debat dia beradu pendapat dengan macam-macam lalu pakai menyinggung-nyinggung hal-hal yang negatif dari lawan. Kamala Harris nggak kena rupanya, justru ekonomi itu yang kena. Dan Kamala Harris di sisi lain nggak bisa memberi jawaban ekonomi. Karena dia mau bela Biden ekonominya angka-angkanya nggak begitu baik. Dan dia tidak bisa juga menjelek-jelekkan ekonomi sekarang karena ya kan bosnya Biden masih presiden, dia masih wakil presiden. Sehingga dia kesulitan untuk menjelaskan mengenai ekonomi. Dan nah karena itu dia hanya berkutat dengan urusan aborsi. Urusan Roe versus Wade itu lalu kemudian cerita lama orang sudah tahu juga bahwa itu istilahnya kalau di Indonesia itu isu-isu jaksel lah itu ya. Iya, Gen Z tapi sangat bias SCBD dan senopati. Dan memang saya tertarik dengan pemaham tadi Mas Anto bagus nih. Kayaknya memang dia belajar sama Indonesia, Bro. Dalam 2 bulan terakhir, ya Trump ini aktif di TikTok, rame di media sosial anak muda. Dan satu lagi, dia punya Elon Musk. Dia punya Elon Musk. Artinya apa tadi? Gak perlu lagi hire Cambridge Analytica. Gak perlu Cambridge. Langsung owner yang punya diajak, ya kan? Dan ikut berkampanye. Satu yang menarik kalau Anda lihat tadi waktu victory speech-nya itu, semua yang berdiri di panggung putih semua. Putih semua, white semua. Karena memang Trump berusaha untuk fokus untuk membangkitkan orang putih, terutama rural, lalu labor. Dan itu basisnya Trump kan memang. Basis kemenangan Trump. Sementara ini Kamala Harris berusaha juga mengambil yang putih. Betul. Tapi dengan merupakan kantong-kantong pendukung tradisional seperti Arab di Michigan itu populasi Arab di Michigan paling tinggi. Apalagi di Dearborn. Dia bisa menentukan Dearborn 5-7% ada. Kalau dia
fokus ke situ. Tapi dia nggak bisa. Sekarang orang Arab di Michigan mengatakan, no, we have to give you a lesson. Walaupun karena mereka nggak suka ke Palestina, Gaza, kebijakan Biden tentang Gaza sangat mendukung Netanyahu, mendukung Israel. Walaupun Trump juga nanti kira-kira kebijakannya sama juga. Tapi menarik, tadi dia udah pidato Arab American. Sebagai Bang Anto kan Biasanya kan berhenti sampai African American, Latin American, Asian American. Tadi dia sebutin Arab American. Berarti memang kita mesti intip itu. Nah, akhirnya orang Arab di Michigan itu memberi pelajaran kepada Kamala Harris dengan tidak memilihnya. Meskipun kita tahu statement keberpihakannya Trump kepada Israel itu kan bold sekali. Iya, kan juga. Tapi paling tidak make Israel great again. Orang-orang Arab di Amerika berpikiran jangka panjang, 4 tahun kemudian. Pada pemilihan presiden berikutnya, you cannot take us for granted. You mau menang, Punya bergen. you Duduk sama saya. duduk sama kita bicara tentang Palestina. Kira-kira begitu. Nah, juga di Latino yang tadinya mestinya dan Black mestinya mendukung Kamala Harris, ternyata dukungan mereka lebih rendah daripada waktu Biden kemarin, dan dukungan Black dan Latino kepada Trump ternyata lebih tinggi karena lebih tinggi daripada sebelumnya, walaupun tetap mayoritas ke Kamala Harris. Ini juga memperlihatkan bahwa bagaimana mereka tidak merasa dia. Yang kesalahan sama dengan kesalahannya Hillary Clinton di dua pemilu sebelumnya, ketika dia tidak berkunjung ke Wisconsin. Karena anggap Wisconsin sudah pasti menang. Dia nggak berkunjung satu kali pun dalam kampanye. Sehingga orang Wisconsin dikasih pelajaran. You nggak bisa take us for granted. Karena di sana itu sistemnya electoral college itu. Makanya di Amerika itu tidak ada KPU nasional. Nggak ada. Tidak ada KPU nasional. Yang adalah KPU negara bagian. Nah makanya hukum penutupan TPS beda-beda, Dit. Ada negara bagian jam 7 udah tutup. Ada jam 2, ada yang memang belum tutup. Nah yang terakhir ini dia berarti KPU negara bagiannya lebih lama. Belum lagi ada early vote-nya beda-beda kan. Beda-beda. Nah apalagi kan di sana itu misalnya, kalau di Indonesia, mereka yang di luar negeri, penduduk Indonesia, masyarakat warga negara Indonesia yang di luar negeri, kalau dia memilih, semua suaranya jatuh ke Jakarta Selatan, pusat. Di sana tidak. Asalnya dia. Di tempat kita, kalau misalnya orang Illinois, walaupun di luar negeri, dia tetap suaranya ke Illinois. Kalau Anda orang Michigan, suaranya ke Michigan. Dan dia bisa pilih anggota DPRD-nya. Kalau kita di luar negeri nggak bisa pilih DPRD. Nah, sehingga kemudian itu perlu waktu juga dihitung. Makanya sekarang agak lama juga ini penghitungan. Apalagi karena sangat kompetitif di beberapa negara bagian itu. Jadi meskipun tidak se neck to neck yang dibayangkan ya Bang Anto ya. Seperti kita tuh nggak kayak Bush lah waktu itu. Kita hampir membayangkan ini terjadi Bush dan Gore tahun 2000. Waktu Gore dan Bush itu terjadi di Florida. Disitulah battleground dan bedanya cuma tipis sekali. Tapi sekarang Florida tadi jam berapa sudah selesai duluan. Georgia juga akhirnya selesai juga, merah juga. Jadi akhirnya kita lihat peta itu makin lama di Amerika memang Republikan makin bagus, dan kemenangan kali ini juga termasuk di Senat. Iya, Senat juga flip. Senat juga flip sekarang menjadi Republikan. Jadi presiden Kongres juga bahkan. Jadi kekuatan Trump nanti paling tidak selama 2 tahun sebelum pemilu Sela, 2 tahun pertama dia ini betul-betul boleh Senatnya karena berkuasa di Senat, berkuasa di Kongres. Agak mirip Pak Prabowo di sini ya. Makanya udah kebalik bro. Jadi ini udah agak belajar. Jadi Amerikanya belajar ke Indonesia. Apa yang dipakai. Seperti Pak Jokowi di awal masa jabatan. Dan Trump saya lihat beberapa kampanye goyang-goyang gemoy juga dia. Betul-betul. Ini menarik komentar-komentar masyarakat. Dan ini Trump itu dicintai mayoritas Amerika kecuali imigran Islam, dan manuver Islam imigran di detik-detik akhir mendukung Trump. Ini seperti kata Bang Anto tadi itu. Iya. Momen Palestina dia kapitalisasi secara kuat gitu. Walaupun di level persepsi ya, bahwa dia memperjuangkan nanti itu lain hal. Yang kedua, ini bagus juga nih. Dari Just Juice. Jangan lupa Elon Musk di X kenceng banget. Nah, ini orang Indonesia aja berasa, apalagi timeline Amerika. Dan dia punya big data di belakang kan. Nggak perlu Cambridge Analytica. Nggak perlu karena
saya lihat kemarin tuh dia sangat mikro targeting ya. Elon Musk turun tangan. Joe Rogan juga dukung Trump. Ya, Itu- kayak Deddy Kobuzier dukung Prabowo. Iya gitu lah. Tapi Deddy tentara aktif. Tentara aktif. Nggak boleh terbuka dia. Nah, kalau kita lihat juga dua-dua punya backup orang kaya sebenarnya. Kalau memang Elon Musk mendukung Trump, tapi si Microsoft nih Tapi menarik. Gates Tapi itu pendukung fenomena Elon Kamala Musk ini Harris. menarik Bang Anto. Biasanya bro, dia terklaster di dalam industri-industri. Misalnya industri keuangan, perminyakan. Nah itu misalnya perminyakan dia pastinya ke Republik. Kalau keuangan Silicon Valley itu pasti ke Demokrat. Nah ini agak Elon Musk melawan mainstreaming juga. Biasanya kan para penyumbang Silicon Valley itu biasanya Demokrat. Ah ini dia pergi ke Republikan dan saya pikir Elon Musk tentu punya hitungan sendiri untuk kepentingan bisnisnya. Jadi memang jadi politik Amerika ini memang sudah mengalami pancaroba yang menjadi susah untuk menganalisisnya. Buat ilmuwan Dulu politik juga aneh biasanya nih, Bang, ya. konglomerat Republikan. Kalau Serikat serikat pekerja, buruh itu di Demokrat. Tapi sekarang tidak. Sebagian serikat buruh malah ke Republikan dan sebagian lagi orang Terbalik. Silicon Valley pergi ke Demokrat. Jadi ini memang flip. Orang mengatakan bahwa ada istilah realignment. Di Amerika sedang terjadi proses realignment, sebuah transisi politik di mana politik Amerika akan mengarah pada suatu model tertentu untuk beberapa tahun ke depan, beberapa pemilu ke depan. Mungkin ini adalah proses realignment, tapi mungkin kalau saya melihatnya belum tentu sebuah realignment yang permanen, tapi karena ada tokohnya yang namanya Trump yang luar biasa. Di Amerika, Trump ini kayak Teflon. Apapun dia sudah lakukan, sudah berapa kali diadili pengadilan, sudah dinyatakan bersalah, urusan seksis, orang nggak peduli. Government shutdown tuh zaman Trump juga kan? Nah, zaman Trump juga ada, zaman Biden apalagi kemarin juga. Impeachment ya kan? segala macam. Impeachment juga dan sebagainya. Tapi satu hal Orang juga nggak yang saya peduli. lihat Bang Anto dengan fenomena ini bahwa ini kerumus lama memang bro. Politik ini kalau dia sudah kebenaran politik bro. Jadi kalau dia memang udah kawan dia top. Kalau dia memang udah lawan segala keburukan ada di dia. Yang saya lihat Trump merasa dia punya nilai dia sendiri tentang Amerika. Dia mau kerjakan ini. Dia ngomongin aja terus. Dia bekerja terus, dia membuat movement terus, dia melakukan penggalangan terus. Bahwa itu pada akhirnya membuat pemilih memutuskan, oke, gue kayaknya lu bener deh, gue akan terima lu walaupun mungkin lu begini, begitu dan begitu gitu. Jadi saya lihat itu yang konsisten dilakukan Trump dan di sisi yang lain Trump sudah sampai pada titik menjadi American iconic. Dengan segala plus dan minusnya dan memang Harris belum menjadi American iconic untuk Udah hal jadi itu. pop udah kayak jadi pop Warhol, culture. udah kayak Warhol. Iya, jadi dia tidak ada itulah lagi. makanya muncul dalam masa Trump inilah sejak waktu pertama kali masa jabatan pertama post truth politics itu. Jadi ketika kebenaran itu kebenaran sejati sudah menjadi relatif. Iya. Kalau you ulang terus apalagi dengan sosial media. Orang Amerika sama juga dengan kita. Akhirnya dia hanya menonton, orang Amerika sekarang hanya menonton Apa yang dia suka. apa yang dia suka di media sosial. Tidak lagi nonton CNN, CNBC yang dia bilang fake news itu. Tapi juga Ini yang Dia tadi persoalan. mention juga kan, kau CNN. yang dulu nggak ada mana berani politisi berani nge-mention satu brand media untuk nggak ada Itu gitu. inovasinya Trump. Itu inovasinya Trump karena dia udah tahu sampai peak. Enggak salah. Pak Prabowo melakukan hal yang itu Iya, lebih dulu. Iya, bukan. Iya. Apa Jakarta Post, Kompas. Nah, berarti kan kebalikan. Trump belajar ke Prabowo. Nah, cuman Mas Anto juga yang satu fenomena menurut saya di titik global, bro, bahwa memang terjadi situasi kepemimpinan politik yang menua. Artinya kan ini menarik ya. Xi Jinping, kemudian Donald Trump, kemudian Erdogan, Putin, Di Southeast Asia, terakhir Pak Prabowo, Anwar Ibrahim, dan Modi. Sanana Gusmao. Modi ya. Nah, menurut saya ini juga satu hal yang kita melihat
walaupun majority voters itu adalah generasi millennium and Z, tapi ternyata the majority voters let the oldest generation to lead them. Jadi menarik. Ini sekarang Trump umur 78. Nah, 5 tahun ke depan Pak Prabowo masih 78. Berarti bisa re-election. Bisa. Melihat selama Trump, dia sehat, melihat Trump selama santai. sehat, bisa lanjut lagi 5 tahun. Karena itu memang umur biologis makin lama memang makin tergantung apakah sehat apa tidak sehat. Dan Presiden Biden jadi orang paling kuat di dunia, Presiden Amerika itu 82 tahun umurnya. Iya. Cuma kalau mau tambah lagi dia sudah tidak mampu. Iya. Dia sadar Makanya benar juga bahwa tadi dia ngambil wakil presiden J.D. Vance yang anak muda ketimbang Kamala Harris yang ngambil seorang Tim Walz yang jauh lebih tua dari dia. Dan terlambat lagi prosesnya. Sehingga 5 tahun kemudian atau 4 tahun kemudian di Amerika, J.D. Vance akan menjadi calon presidennya Republikan. Tapi Demokrat masih bingung memilih siapa di antara yang bisa melawan. Sekali lagi, Trump meniru Prabowo Gibran. Iya. Memang ini Amerika belajar ke Indonesia. Cuman tapi kalau kita lihat secara ini ya at the end bedanya nih orang udah tahu juga sampai level mana swing maksimalnya Trump di 4 tahun pemerintahan sebelumnya. Dan itu kan setengahnya ada COVID-nya. Artinya dia akan bertindak sesuai definisinya dia. Berarti ya dia akan periksa lagi multilateral. Bos, dia aja berani keluar dari WHO sama NATO, bro. Artinya sesuatu yang memang nggak ada dalam pikiran Presiden Amerika sebelumnya. PBB juga dia nggak ikut COP. Artinya PBB pun dia blokir dulu kan. Iya. Nah, kenapa? Bagi dia ngapain gue banyak Amerika banyak ngasih duit ke PBB, tapi nggak ada gunanya bagi kita. Nah, saya itu juga ketika kita lihat nanti bagaimana itu bertemu dengan style politiknya Pak Prabowo untuk kepentingan Indonesia. Nah, yang juga sama kan? Kayaknya Pak Prabowo lebih cenderung justru malah lebih percaya multilateralisme. Bukan, karakternya juga kan sama-sama satu Indonesia first, satu Amerika first. Nah, artinya justru memang bagi negara-negara lain di dunia lebih enak deal dengan Trump. Misalnya di Indonesia Pak Prabowo. Kenapa? Kalau di bawah pimpinan Trump itu Amerika nggak peduli soal hak asasi manusia, nggak peduli soal berbagai macam persoalan-persoalan yang dianggap sebagai woke itu. Yang penting kita deal. Apa kepentingan Amerika, apa kepentingan Indonesia? Kalau sudah kan sudah. Itu kan masuk. Nggak perlu lagi urusan segala macam yang lain. Kadar Amerika menjadi polisi dunia itu menjadi turun. Nggak ada. Nggak ada dia tanya. Nggak ada. Yang penting kita misalnya di Ukraina, dia akan bilang berhenti deh. Berhenti, pulang, tarik, selesai. Tarik. Kalau Biden beda, kalau Biden I support. Karena batas negara Ukraina tidak boleh diganggu sesuai dengan prinsip-prinsip tentang the sanctity of borders. Kalau dia enggak, ini terlalu banyak duit Amerika ke sana katanya. Saya perlu duit katanya. Ini kau berhenti aja perang. Sekarang daerah yang diduduki Rusia di Ukraina sudahlah kasih Rusia sudah, tapi yang penting Rusia nggak maju lagi ya selesai. Begitu juga dengan Cina juga. Apa Cina bagaimana nih? You punya perdagangan sama kita sekian, kita mau ke maka atur lah bagaimana supaya seimbang. Selesai itu urusan Cina bagaimana di Tibet, bagaimana di Xinjiang, ada urusan. Inilah model pemerintahan Trump nantinya ke depan. Termasuk pendekatan Trump nanti di Timur Tengah ini akan berbeda atau Anda lihat ini akan melanjutkan tradisi bisa saja berbeda kalau dia sudah jengkel misalnya Netanyahu dijengkel juga dengan Netanyahu atau dia bikin sudah sekarang berhenti perang kita atur bagaimana tanpa harus dia ada kemungkinan positifnya. Tapi bisa saja, sudahlah daripada ribut-ribut dengan aku nggak usah urusin lah, kita urus yang kira-kira bisa bikin bisa bikin cuan. Dan dia nggak ada urusan mau re-election lagi. Dulu tuh pernah kita dengar pidato Trump dulu Trump tuh mengklaim bahwa di masa kepemimpinannya perang-perang tuh nggak ada, Bang. Di Timur Tengah Afghanistan kan pulang masanya Trump. Situasi perdamaian paling hakiki di Timur Tengah gitu. Nah, kita sudah kedatangan satu tamu lagi. Ini dia orang yang paling sah. Bos, yang diterima di Trump pakai baju Minang itu. The
The friend of Donald Trump. Dia temannya Your Excellency. Ya, Dan lu jangan lupa, Dit. siapa? Beliau ini juara pidato Amerika. Ya, Iya. Ini temannya Donald Trump nih. Iya, Mr. Ambassador Muhammad Lutfi ini orang yang di antara kita, orang yang pernah berinteraksi, ngobrol dan paling dekat sama Donald Trump. Dan ini mengantar surat kepercayaannya langsung ke Donald Trump. Dan satu, beliau pernah mengirimkan ini pernah mengantarkan Jenderal Luhut Panjaitan itu masuk ke Oval Office lewat backdoor. Ini dia. Ini dia. Oke. The one and only. Muhammad Lutfi. Silakan yang mulia. Wah, yang mulia datang langsung naik penonton kita nih. Naik memang. Iya. Punya masa dia. Iya. Yang mulia. Overview. Katanya neck to neck dan ini akan terjadi seperti Bush dan Gore tahun 2001 karena saking ketatnya. Ternyata nggak kejadian. Kayaknya perayaannya datang lebih cepat. Enggak. Kalau saya lihat dari kemarin sih sepertinya memang kan seri 48-48 pollingnya. Tetapi kalau kita lihat daripada trennya waktu tahun 2016 Hillary Clinton itu plus 6. Nah, dia Donald Trump kalah popular vote-nya. Tapi Amerika itu bukan popular vote dengan electoral vote. Electoral vote itu memang dibikin supaya 50 state ini menjadi satu kesatuan, gitu kan. Nah, jadi ini yang menyebabkan dia bisa menang popular vote Hillary Clinton tapi kalah electoral vote-nya. Oke. Di tahun 2020 itu semua yang kemarin menang tipis-tipis itu kalah Donald Trump. Jadi yang menang justru malah Joe Biden. Nah, dia kalah electoral vote-nya dan dia kalah popular vote-nya. Hari ini, Dia flip. kalau kita lihat, kalau misalnya tadi kalau saya lihat prediksinya, di Michigan, yang istilahnya blue wall-nya Demokrat itu, di Michigan, di Wisconsin, itu leading besar sekali Donald Trump, kemudian Nevada sama Arizona menang juga. Prediksinya ini Donald Trump akan menang 315 electoral vote dan dia akan menang popular vote. Nah, jadi apa yang menyebabkan kok bisa menangnya sebegitu besar? Sebenarnya sudah diprediksi. Isunya kan apa yang menjadi isu orang Amerika? Yang pertama ekonomi, yang kedua imigrasi, baru yang ketiga itu masalah aborsi. Tapi 3/4 orang Amerika mengatakan bahwa ekonomi Amerika ini berada pada jalur yang salah. Jadi kalau 3/4, 72%. Nation direction ya. Ya, nation direction directionnya itu keliru. 72% orang mengatakan bahwa ekonomi Amerika itu pada arah yang salah. Jadi kampanye perubahan ini. Jadi begitu 72% bilang orang yang pada ekonomi yang salah, saya sudah merasa bahwa ini ada disconnect. Dan itu kalau kita lihat kemarin, ekonomis itu dalam 10 hari terakhir bikin dua pernyataan. Pertama adalah, cover yang pertama minggu lalu itu adalah the best economy in the world. Amerika Serikat. Yang kedua, dia bikin endorsement bahwa dia The Economist itu mengendorse Kamala Harris. Ini ada udah kacau semua. Jadi saya bilang ini disconnect. Apa yang terjadi? Itulah ekonomi yang disconnect juga. Orang Amerika, Jadi Bang Andi, elitnya. Nggak baca lagi juga di ekonomi. bukan. Jadi orang Amerika ekonominya bagus. Dalam 10 tahun terakhir, ekonomi Amerika itu Bagus. membaik. Tapi di bawahnya nggak berasa. Kalau dibandingkan dengan orang Cina misalnya, 10 tahun yang lalu ekonomi Cina itu 3/4 GDP orang Amerika. Hari ini hanya 2/3. Turun. Tetapi ketika dibagi di bawah Nggak dapat. menjadi kesejahteraan orang Nggak rata-rata, transform. orang rasanya Tambah susah hidup saya. Saya dengan gaji $100.000, saya nggak bisa bayar grocery saya yang $500 seminggu, dan saya bekerja jauh lebih keras daripada 10 tahun yang lalu. Meskipun unemployment rate-nya rendah sekali. 4,1%.
12.000 tenaga kerja tercipta pada bulan lalu. Nah, jadi artinya apa? Ini sebenarnya yang kita juga mesti lihat bahwa kejadian ini bisa kejadian di Indonesia juga. Kenapa? Diskoneksi antara Aku pernah ceritakan sama Budi sama Ari kemarin bahwa ada satu yang baru nih, Dinda. Ada yang namanya waktu dulu komunis itu kalah dengan kompetisi. Jadi ekonomi yang dengan kompetitif itu akan mengalahkan yang istilahnya bagi gotong royong itu. Tetapi ketika kompetisi ini berubah menjadi kolaborasi, itu juga kalah juga yang kompetisi. Kolaborasi ini punya kelemahan yang sangat fatal menurut hemat saya, yaitu winners take all. Ini yang kita lihat, misalnya contoh nih, Uber atau di sini Gojek. Ada nggak dulu kalau tanya sama Nadiem, idenya Nadiem dulu tuh bikin Gojek bikin Gojek, dia tuh lihat kenapa itu orang ojek pangkalan itu harganya mahal, karena dia cuma bisa jalan mungkin 1 atau 2 kali satu hari. Jadi untuk survive dia bilang harganya mahal, pokoknya jauh deket 50.000 gitu loh. Jadi Nadiem berpikiran bahwa lo kerja aja 3-4 kali, mungkin bayarnya 20.000, dapat lebih banyak. Itu teorinya, gitu kan ya. Tapi waktu sudah dijalanin, siapa yang mendapatkan uang lebih banyak, gitu loh. Pertamanya memang iya, Gojek tuh rugi banyak sekali. Tapi setelah kita lihat seperti Uber di Amerika Serikat, yang kerja lebih banyak itu supirnya. Saya nggak tahu persis Gojek bagaimana keadaan keuangannya ya. Karena kalau lihat sahamnya harganya masih jelek sekali. Tapi kalau kita lihat Uber, coba lihat orang Uber itu, supir Uber itu, dia kerja jauh lebih sulit, kerja jauh lebih lama gitu kan ya. Uangnya tidak dapat. Yang kaya siapa? Yang punya Uber, gitu loh. Ini makanya saya bilang kolaborasi ini tergantung siapa. Yang menang winners take all. Contohnya gitu kan ya, Elon Musk gitu. Dia bisa memotong semuanya. Nah, kalau kita nggak punya mantra baru, kita tidak punya mekanisme baru, ekonomi Indonesia boleh maju. Kita boleh tumbuh 8%. Kalau kita Bang Andi tidak punya mekanisme bagaimana mendistribusikan kesejahteraan ini dengan baik, ini akan menjadi musuh kita dalam waktu yang sooner than later. Jadi saya makanya berpikir gitu ya, kemarin itu waktu lagi, saya ini udah prediksi bahwa saya rasa Donald Trump akan menang. Buat Indonesia, Donald Trump ini akan jauh lebih baik daripada dibandingkan dengan Kamala Harris. Yang menjadi masalahnya ini sekarang kesananya bagaimana? Makanya saya kemarin ketemu sama Menteri SDM yang kebetulan Ketua Umum Golkar. Saya tanya, Bahlil Paten ini. Dokter Bahlil. Jadi saya tanya sama Dr. Bahlil, itu Menteri UMKM-nya siapa? Menteri UMKM-nya Maman ini dari Golkar. Saya dalam hati saya, kita mesti duduk sama-sama. Karena kenapa? Wah, ini pakai teori ini bahaya Om Ovi. Nggak, saya bilang ini Menteri UMKM ini mesti ketemu Om Ovi dulu. Gitu kan ya. Jangan membuat Gojek-Gojek ini, jangan terjadi lagi. Dan gini, satu lagi Menteri Koperasi sendirian. Saya pikir dalam hati saya, jangan-jangan memang Tuhan yang Maha Kuasa ini emang Indonesia ini pusaka, gitu kan ya. Jadi ada lagi nih Menteri Koperasi, satu lagi Menteri UMKM. Ini Menteri yang bisa membagi rata urusan winners take all ini. Menurut hemat saya, ini insting pengusaha aja ya. Jangan-jangan kalau dibagi pakai koperasi, Bung Hatta kan mau begitu. Makanya, jadi ini balik lagi nih. Ini kan di ini kita, di DNA kita, di gotong royong ini, gitu loh. Nah, kita balik lagi ke filosofinya Pak Margono ini kan. Margono. Iya. Oh, Margono. Jadi saya berpikir bahwa jangan-jangan ini mesti jalan. Karena kalau enggak, ini disconnect. Negara terhebat di dunia, orang di bawah merasa ekonomi dia lebih jelek daripada
4 tahun. Meskipun mereka stock tidak exchange mengaku. lebih baik, penyerapan tenaga kerja lebih baik. Gig ekonomi itu Nah, ini bisa- kerjanya keras, dapatnya sedikit dan tidak menentu. Itu kan persoalan sama dengan Gojek lah, apalagi. Meskipun kalau dibilang apakah kamu nganggur apa enggak, aku nggak nganggur. Ya, karena Aku dia punya kerjaan. kerjaan. Karena Aku dalam nggak bisa satu- beli barang dengan kerjaanku Jadi, gitu kan. Di dalam statistik itu, pertumbuhan ekonominya seseorang dinikmati dianggap oleh bekerja dia saja. kalau dia misalnya paling tidak bekerja selama lebih dari 20 jam misalnya dalam seminggu atau lebih dari 40 jam kan Full time. Full time. Tapi kalau you 30 jam dianggap sudah kerja. Ya. Tapi kemudian hasilnya sedikit. Tapi kalau dari pengenalan Om Ovi secara pribadi dengan Trump dan lingkarannya, dia kan berarti melawan antitesa itu. Nah, apa yang bayangan kita, policy apa yang akan dia lakukan supaya redistribusi itu ada di situ? Wah, dia ada Elon Musk yang dapat untung dari situ. Enggak, tapi gini. Dia satu nih yang menurut saya dia benar dulu. Ongkos nggak boleh mahal. Ongkos supaya murah bagaimana? Ini yang menurut saya yang akan dikerjakan. Pertama, perang harus selesai. Jadi, Bang Andi, Tarik duit, tarik Bukan. pasukan. Tarik pasukan. ini perangmu. Apa urusannya sama aku? Gitu kan? Ini urusan NATO kan? Ini dalam konteks Ukraine sama Rusia. Rusia, gitu kan ya? Ini perangmu. Ini, Bud, Jerman sedang memberikan proposal kepada parlemennya di Berlin bahwa mereka hanya akan memberikan 50% daripada budget tahun lalu Untuk mensupport Ukraine. untuk Nggak ada mensupport gunanya lagi udah. NATO, mensupport Ukraine. Oke. Jadi dalam hati saya, bagaimanalah kira-kira kalau Kamala Harris yang menang mau bicara di Kongres memberikan uang lebih top up untuk NATO, sedangkan Jerman yang paling kaya di Eropa hanya mau bayar separuh daripada tahun lalu, gitu kan? Nah, jadi dengan Presiden Trump ini dia sudah bilang, pokoknya kalau kamu nggak mau bayar, kenapa saya mesti bayar? Ini kan pragmatis, ini kan realis gitu Jadi loh. bukan make America great again, ya. Make America more realistic Iya, again. gitu. kan gini. Ini kan perang 12.000 mil, bukan di tempat mereka. Jadi kasarnya kalau kamu mau perang, ya perangnya sendiri. Dia bukan anggota NATO kok. Ya intinya memang dengan di bawah Trump, Amerika akan inward looking. Dia akan melihat kepentingan dirinya sendiri, tidak lagi berpikir tentang bagaimana dunia. Yang penting kepentingan Amerika. Makanya juga tidak terlalu peduli dengan berbagai macam itu tadi urusan hak asasi manusia. Yang penting cuan nggak, kita sama-sama, kalau sama-sama cuan kita jadi. Perang berhenti aja dah, sudah. Apa kalau sebagian sudah dikuasai oleh Rusia, ya sudahlah. Gitu. Yang sisanya Ukraina. Padahal yang prinsip sejak selama ini adalah bahwa ya Ukraina, Rusia harus kembali ke batas negaranya. Tidak boleh maju menduduki bagian dari Ukraina, tapi Iya, artinya gini loh Bang, multilateralism yang coba dibangun kembali oleh Biden dan Harris. Nggak ada gunanya, gitu. udah, Ini udah. akan Dievaluasi flip lagi dong. Yes. OECD, ada TPP, ada macam-macam ini yang Nah, coba. pertanyaannya kan bagaimana Indonesia mengambil keuntungan dari situ, Pak Dubes? Kita di sekarang ya kita nggak usah ngomong keras-keras lah, tetapi kita ini mengambil keuntungan terus. Berantem Amerika sama Cina, kasih tarif tinggi-tinggi. Surplus kita dari tahun ke tahun sama Amerika naik terus. Surplus kita terbesar adalah dengan Amerika Serikat. Waktu saya keluar dari Kementerian Perdagangan itu, surplus kita 15 miliar dolar. Jadi kalau Amerika bilang, aduh, itu Menteri Perdagangan langsung bilang, ya halo Menteri Perdagangan Amerika, apa yang saya bisa pijet? Gitu kan. Karena surplus kita terbesar sama Amerika Serikat. Jumlahnya dengan Tiongkok. Tetapi untung kita paling besar sama Amerika Serikat. Oke. Gitu loh. Nah jadi Kita bisa dapat advantage perang dagang sebenarnya. pokoknya mereka berkelahi, kita naik. Dan perkelahian antara Amerika dan Tiongkok akan eskalasinya makin tinggi nggak? Jadi Dengan- pertama kali akan dikerjakan sama Presiden Trump, dia sudah bilang kemana-mana, 10% semua barang Cina akan kena tarif. Semuanya barang Cina kena tarif. Ini dia bilang katanya akan menjadikan barang di household Amerika akan naik $4.000 per keluarga. Tapi dalam hati saya kan dengan naiknya $4.000, yang pasti akan menciptakan
barang Amerika lebih kompetitif sebenarnya. Jadi kan akan bergulir ini ekonomi Amerika. Dan untuk negara-negara sahabat seperti Indonesia yang berbasiskan demokrasi, yang berbasiskan keterbukaan pers, keterbukaan berpendapat, sama dengan norma dan value-nya, mestinya kita bisa memanfaatkan sebagai sahabat di kawasan yang duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Mestinya bisa itu. Nah, kita lihatlah nanti diplomat-diplomat Indonesia bagaimana bisa menjabarkan itu gitu. Kira-kira kan begini, kalau nanti Cina dikasih tarif lebih tinggi lagi 10%, maka barang kita kan bisa lebih murah masuk Amerika. Para importer Amerika pasti datang ke negara-negara macam Indonesia, Vietnam untuk mengimpor barang-barang murah yang tidak kena tarif seperti Cina. Di situ kita masuk. Istilahnya relokasi pabrik. Betul. Nah, terus ini gimana yang mulia melihatnya dengan langkahnya Presiden Prabowo sekarang dengan bergabung dengan BRICS gitu misalnya. Inilah Donald itu Trump ini 100 hari pertama langsung Iya. BRICS masuk ya. Iya, itu Jadi- 10 tahun Pak Jokowi terpikir pun kayaknya enggak itu. Iya. Kalau kata almarhum Faisal Basri, dia bilang kita ini nggak dilirik sama BRICS. Kenapa? Karena kita terlalu feminim, kurang galak. Nah, akhirnya galak. Nah, Pak Prabowo memutuskan untuk menjawab itu dengan kita masuk aja. Jadi gini, ya ini kan gaya orang lain-lain kan gitu ya. Kalau saya ngelihatnya begini, ini kan multilateral system, ini kan nggak jalan di dunia. United Nation ini nggak jalan di dunia. Kan mestinya direform. Ya. Kenapa mesti direform? Saya pernah cerita kan. Jadi dulu waktu itu Jepang mau nambahin lagi dari P5 mau jadi P7 lah, P9 lah. Saya bilang kalau kamu mau tambah 9, kenapa mesti Jepang yang masuk? Kenapa nggak Indonesia yang masuk gitu loh ininya. Jadi saya bilang kalau reformnya mesti jalan, kenapa nggak kita hapus aja yang P5? Jadi semua sama, egalitariannya sama. Nah, jadi ini sekarang si Amerika ini merasa multilateral system ini sudah tidak jalan. Contohnya di WTO, appellate body nggak jalan. Ini banyak Amerikanya Trump apa Amerikanya Biden, Bang? Amerikanya Biden dan juga waktu itu sebenarnya Amerikanya Trump juga tidak suka juga dengan United Nation yang mereka bikin. Oke. Gitu. Yang mereka bikin. Nah, contohnya misalnya begini. Baby mereka. Ini kita ambil contoh yang sederhana aja. Tentara Amerika marah-marah. Menteri Pertahanan Amerika marah-marah. Kenapa Korea mengirim pasukannya ke Rusia, Korea Utara. Korea Utara? Lah, orang Amerika juga ngirim pasukannya ke Israel juga kemarin, bunuh-bunuhin orang. Semua negara di Eropa itu, Sekretaris Jenderal United Nation (PBB) itu di persona non grata sama Israel. Tetapi gara-gara ini kan gitu. Nah, jadi ini kan sebenarnya multilateral system ini nggak jalan. Nah, supaya jalan, ini BRICS ini jalan nih gitu loh. Nah, supaya leverage-nya kerja, Indonesia diharapkan bisa menambah supaya kerja ini jalan. Saya merasa bahwa sebentar lagi ini kan kita ada peringatan KTT non-blok sebenarnya, non-aligned movement. Ini kan barang kita, gitu ya. Cuman memang 10 tahun mungkin udah nggak berjalan dengan baik KTT non-blok ini. Nah, jadi mestinya ya kita punya banyak opsi. Tetapi menurut hemat saya, memang politik bebas aktif itu ya mesti bebas dan aktif. Dan ini salah satu penjelmaannya. Tetapi kan kita mau ke Washington. Maksudnya selama ini bebas tapi tidak aktif. Jadi melanggar, ada yang dilanggar juga. Kurang terlalu keren. Kurang aktif dan kurang bebas. Ya. Tapi bukan dengan kita masuk BRICS ini akan membuat jarak kita semakin lebar dengan Barat dan Amerika. Itu Ya, yang mulia. kan kita mau pergi juga ke Washington. Nah, di sini kita lihatlah.
Gini. Masih tetap bisa kita Bisa. dianggap orang yang Bisa. bahasanya Soalnya begini. begini, Bisa. persoalannya Trump dengan Putin itu telepon-telepon. Ini soal juga. Jadi nggak ada masalah dengan Trump. Benar. Ini Nggak dibanding sama ada, Biden iya. ya, dibanding sama Biden ya. Iya, Masalah ini Dia lebih akrab dengan Putin daripada BRICS ini yang menjadi masalah kan Jinping. Amerikanya Biden, Iya. bukan Amerikanya Trump. Iya. Amerika Trump hanya bermasalah sama Jinping. Putin kita friend, Jinping lu musuh gua. Akan seperti itu kan ini ya kan. Oke. Bang Anto gimana Bang Anto? Jadi memang kalau selama 4 tahun ke depan Trump ini akan lebih fleksibel. Yang penting kita bisa meyakinkan kepada Amerika bahwa di sini ada kepentingan sama-sama, kepentingan bersama, dan karena itu lebih fleksibel juga. Artinya bagi kita Indonesia kan siapapun jadi pemerintahan presiden Amerika, kita nggak terlalu peduli lah mana yang paling menguntungkan. Kalau Trump jadi presiden, ada juga cara celahnya untuk bisa kita masuk dengan perdagangan dan sebagainya. Karena susah orang Cina susah ekspor ke Amerika. Padahal itu pasar paling besar di dunia, dia relokasi pabrik ke Indonesia, lalu kemudian ekspor, baru diekspor ke Amerika. Jadi ada celah-celah untuk kita bisa 4 tahun ke depan mengambil keuntungan. Dan di lain pihak bahwa kalau urusan-urusan dunia juga, Amerika sekarang dengan cara begini, dengan Trump, tidak terlalu care lah. Artinya yang penting tidak mengganggu saya lah. You nggak mengganggu sepunya negara, you nggak mengganggu kepentingan Amerika, terserah mau berkelahi sana, berkelahi aja. Tapi sebaiknya jangan usah berkelahi, karena bikin susah kita semua. Kira-kira begitu itu. So ini yang kita ambil pelajaran adalah bahwa kesulitan ekonomi di tingkat bawah itu bisa digunakan oleh siapapun, demagog, populis, orang-orang pemimpin-pemimpin dengan gaya populis untuk tampil ke depan publik dan memenangkan pemilu demokratis. Itu yang menjadi persoalan sebenarnya. Dan susah sekali ketika rakyat sedang susah ekonominya untuk melihat secara jernih isu-isu politik dan pilihan-pilihan pemimpin yang ada. Oke, Paman, gimana Paman? Ya kalau saya melihat apapun itu tetap melihat kepentingan kita. Bagaimana Indonesia bisa mengambil keuntungan dengan stylenya Trump ini. Andilalahnya kita punya presiden baru yang juga punya prinsip Indonesia first kan. Jadi saya meyakini dan punya rekognisi dan intelijensi internasional lebih tinggi daripada pendahulunya. Artinya Dan kayak kawan-kawannya Presiden Trump di sini lebih banyak ya daripada kawan-kawannya. Dan artinya Vice saya President pikir Harris ya. apalagi dalam minggu depan berarti kan kalau saya nggak salah memang sudah diagendakan juga kan kalau dia akan diterima oleh Presiden Biden, tapi kalau Trumpnya terpilih akan ada agenda juga mungkin Pak Prabowo untuk bertemu. Jadi menurut saya tetap melihat kayak Bung Karno bilang lah, politik internasional itu taman sarinya daripada politik dalam negeri. Jadi bagaimana dalam negeri kita yang kuat itu bisa memberikan keuntungan kepada hubungan diplomasi kepada luar negeri, dan Amerika Trump yang terpilih ini ada benefit kepada masyarakat kita. Karena tadi oke juga insight dari the great ambassador kita, jangan angka-angka di atas, di bawahnya nggak ada, bisa mengacaukan permainan. Udah pasti oke. Ini di ekonomis dukungnya Kamala Harris, ternyata di bawah nggak ngerasain. Harusnya itu indikator utama ya. Gimana? 4 tahun ke depan nih gimana yang bisa? Ya, kalau saya lihat memang ke depan ini jadi diplomasi kita ini akan menjadi diplomasi yang realis. Jadi apa untuk kita? Karena banyak orang mengatakan banyak apa untuk mereka juga. Nah, karena untuk itu jadi kita mesti mempunyai media yang cara berpikir yang sama. Kalau kita bisa bersama-sama, kenapa kita mesti sendiri-sendiri? Ini bagian daripada filosofi yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Tetapi ingat, kita ini sekarang mempunyai barang-barang yang mesti kita jual. Jadi diplomat-diplomat kita mesti bersiap untuk menempatkan Indonesia, mendapatkan tempat untuk menjual barang-barang kita untuk kesejahteraan kita. Tidak ada bangsa yang maju tanpa negara yang sejahtera. Dan rakyat yang sejahtera itu menciptakan rakyat-rakyat yang bahagia. Oke, thank you Yang Mulia Ambassador Lutfi, Paman Sab dan Bang Andi Malarangeng. Ini kita live-nya kita akhiri. Ini reuni dua orang
SB Boys 2004. Zaman kita kuliah, Bro. Zaman kita kuliah kan di Tempo. Enak aja. Gua masih SMA. Belum baca Tempo loh. Mereka ini boleh jabatan mantan. SB Boys ini, Bro. Mantan Menteri Ada masanya. mantan Menteri Perdagangan, mantan Kepala BKPM, mantan Ketua IPI enggak. Sebenarnya mereka tuh TDS, teman diskusi SBY. Kasih undur dulu Dinda. Oke, sampai jumpa. Oke. Kamsya. TDS.